Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat bertemu kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kelas 5. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mohon yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami bersemangat dalam membuat video pembelajaran. Baiklah, kita langsung ke materi. Nah, ini ada bacaan, kita baca ya. Dengan membaca, literasi kita akan semakin luas. Dengan literasi yang luas ya, pengetahuan kita luas, maka wawasan kita juga luas. Mari kita baca bersama-sama. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti. Karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, untuk memahaminya, coba lakukan kegiatan ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Ini hanya tinggal mengingat. Maka tulislah di sini kewajiban itu apa, hak itu apa, dan tanggung jawab itu apa. Tinggal mengingat-ingat pembelajaran yang sudah. Ya, kita lanjutkan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perbedaan? Untuk memahami hal ini, marilah kita lihat gambar-gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini adalah interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu. Individu itu satu makhluk hidup. Nah, itu dalam IPA ya, individu itu satu makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan, apalagi manusia. Nah, di sini interaksi sosial, karena interaksi sosial itu adalah interaksi manusia dengan manusia, maka di sini individunya adalah manusia. Ya. Interaksi individu manusia dengan manusia, ini namanya interaksi antar individu. Kemudian yang kedua ini adalah interaksi individu dengan kelompok. Contoh individu dengan kelompok ini interaksi antara guru dengan siswa. Guru sebagai individu, siswa sebagai kelompok. Kemudian interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Ini adalah permainan apa, anak-anak? Sepak bola. Sepak bola itu permainannya antar kelompok atau individu? Antar kelompok. Ya. Maka ini adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kesebelasan mana dengan kesebelasan mana. Baik, kita lanjutkan. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Karena itu makhluk manusia dinamakan makhluk sosial. Kemudian secara kodratnya setiap manusia
dia akan berinteraksi, berhubungan, interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok maupun interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar tadi, yang tadi ya, interaksi antar individu, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok, kamu dapat mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, kita lakukan kegiatan berikut. Ini tugas yang kedua. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Contoh interaksi antar individu. Berilah contoh satu saja. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah antara dokter dengan pasien. Ini adalah interaksi individu dengan individu. Cari contoh yang lain, tulis di sini. Ya. Kemudian contoh interaksi individu dengan kelompok. Kalau tadi contohnya adalah ibu guru dengan siswanya, kalian cari yang lain, tulis di sini. Kemudian interaksi antar kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau tadi adalah antara kesebelasan sepak bola, maka cari yang lain, tulis di sini. Nah, kita lanjutkan. Mengapa interaksi sosial sangat penting? Nah, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Kita memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Contohnya saja saat kamu makan nasi. Nasi itu berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Ketika kamu mendapatkan beras, kamu akan berinteraksi sosial dengan siapa? Nah, dengan pedagang. Ya. Pedagang untuk mendapatkan beras berinteraksi dengan mungkin tempat penggilingan padi. Tempat penggilingan padi yang punya tempat penggilingan padi, nah itu juga berinteraksi dengan petani yang memiliki padi. Nah, begitu interaksi berputar demikian. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Untuk memahaminya, coba lihat gambar berikut ini. Ini ada dua kelompok gambar sebenarnya, tapi saya acak biar kalian memperhatikan ya. Ada interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, ada interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Coba sekarang saya tunjuk, sebutkan yang mengarah ke persatuan atau ke perpecahan. Kalau ini kegiatan apa, anak-anak? Pramuka. Pramuka mengarah kepada interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Betul. Ini kegiatan tawuran. Ini jangan dicontoh ya. Kegiatan yang tidak baik jangan dicontoh. Nah, ini yang mengarah kepada perpecahan. Ini membagikan takjil. Tahu takjil ya, anak-anak? Tahu, di bulan puasa ketika saat mau berbuka, biasanya di kota-kota itu di jalan-jalan ada orang yang membagikan takjil gratis. Alhamdulillah, negara kita ini negara yang damai ya. Orang suka berbagi. Nah, kalian juga demikian. Kalau punya jangan pailit ya, jangan medit, yang suka berbagi ya. Kemudian ini, kalau ini tadi mengarah kepada mana? Tentunya persatuan. Ini lihat, nah ini adalah kerja bakti, membersihkan parit, membersihkan selokan. Ini mengarah kepada jelas persatuan. Ini gambar apa, anak-anak? Nah, ini adalah gambar menanam pohon. Kira-kira interaksi sosialnya mengarah kepada jelas persatuan.
persatuan. Nah, kalau yang ini adalah demo yang ricuh. Nah, demo yang ricuh ini interaksi sosialnya mengarah kepada perpecahan. Jelas ya anak-anak, interaksi sosial yang mengarah persatuan dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Oke, kita lanjut. Mengelola perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Nah, karakteristik itu dari kata karakter itu sifat. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat dikelola menjadi aset untuk mendukung pembangunan nasional. Kita ini banyak perbedaan karena ini negara kita adalah negara kepulauan yang banyak dipisahkan oleh laut, ya, pulau-pulaunya dipisahkan oleh laut, selat. Maka antar pulau itu juga punya seni sendiri, kehidupan ekonomi sendiri, sosial sendiri, budaya sendiri, bahkan politiknya juga sendiri. Karena itu kita harus bisa merawat ini, ya, menjaga agar ini interaksi sosialnya menjadi baik yang mengarah kepada persatuan, jangan sampai mengarah pada perpecahan. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan yang Maha Esa. Sudah jelas ya. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi suatu kekuatan yang hebat, ya. Kekuatan yang hebat, yang positif. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu yang pertama musyawarah, yang kedua paternalistik, yang ketiga gotong royong. Nah, ini ada 3 istilah, yang 2 saya kira anak-anak sudah tahu artinya. Musyawarah itu apa, gotong royong itu apa, bahkan sehari-hari kata-kata ini sudah kita gunakan. Kemudian yang paternalistik, apa itu paternalistik? Nah, paternalistik itu sistem kepemimpinan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungannya itu seperti anak dengan bapak. Nah, itu ya. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Kita lanjutkan. Di sini dapat disimbolkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Nah, ini untuk mengingatnya biar mudah. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, masih ingat mana sampirannya? Nah, 2 baris pertama merupakan sampiran. Baris kedua dan ketiga dan keempat merupakan isinya tentang apa? Gotong royong ini adalah adat masyarakat di kampung-kampung nih. Adat istiadatnya adalah bergotong royong. Apabila ada pekerjaan, seseorang punya pekerjaan, maka yang lain akan ikut membantu. Ini bergotong royong. Kemudian hasil mufakat. Nah, setiap ada masalah diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka kehidupan akan bahagia. Itu isi pantun ini. Kita lanjutkan. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Nah, simaklah pantun ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, sampirannya yang atas, isinya yang
bawah ini. Udah tahu isinya ya? Udah tahu. Masalah warga datang bertubi. Di setiap kehidupan masyarakat itu selalu datang masalah. Tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan berkumpul untuk mencapai mufakat. Maka kita harus menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan tetangga-tetangga kita, mungkin dalam kumpulan RT ya. Sesibuk apapun kita sempatkan waktu untuk ikut kumpulan itu ya. Nah, ini artinya. Kita lanjut. Nah, sekarang tugas yang ketiga. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri, lengkapi dengan maknanya atau artinya seperti tadi ya. Seperti ini tadi. Nah, ini ya. Ini pantunnya, ini isinya. Contohnya seperti itu tadi. Paham ya? Satu saja. Nah, buat satu saja. Kita lanjut. Nah, untuk pesan terakhir ini. Ini apa anak-anak? Gambar semut. Terkadang kita harus meniru binatang yang kecil sekali. Ya. Ini sifat semut tuh kalau punya pekerjaan atau semua pekerjaan dilakukan dengan kerjasama dan gotong royong. Pernah kalian melihat semut bertengkar, taburan? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Karena itu kita patut mencontoh sikap semut seperti ini. Selalu mengerjakan semua kegiatan dengan bekerja sama atau gotong royong. Nah, itu pesan moral dari sang semut. Saya kira cukup itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena sudah mampir ke channel kami, sudah belajar bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.